Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan mengadakan battle ya, pertarungan antara beberapa tipe kontrolnya pompa ya kawan-kawan. Yang pertama ini pressure switch. Pressure switch sebetulnya ini emang andalan saya, tapi saya nggak boleh jago ya. Kita harus menyajikan faktanya nanti, oke? Kemudian kontrol berikutnya adalah flow switch ya. Ini flow switch ya. Nanti kita akan lanjutkan dulu sebentar. Selanjutnya, nah ini adalah primadona gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengidolakan ini APC ya, automatic pump control, atau sering disebut juga automatic pressure controller ya. Saya kurang setuju kalau disebut automatic pressure controller karena dia tidak bisa mengontrol tekanan ya. Yang tipe ini ya, nggak tahu kalau ada tipe lain ya, karena setahu saya sih kayaknya sama saja cara kerjanya. Tapi kalau saya salah, tolong kawan-kawan tulis di kolom komentar ya. Kemudian nanti dalam battle ini sebetulnya saya hanya memakai dua ini saja ya, pressure switch sama APC. Nah, kenapa saya tidak memakai flow switch ya? Flow switch di sini fungsi kerjanya sudah diwakili oleh ini, karena di dalamnya dia sudah mengandung flow switch. Kemudian salah satu andalan teman-teman kebanyakan yang memakai flow switch ini adalah karena tidak ingin suaranya cetak-cetek ya. Kalau pakai ini kan cetak-cetek nih kawan, cetak-cetek. Kalau pakai ini itu langsam ya. Artinya apa? Pompa jalannya gitu, begitu keran ditutup baru mati, gitu ya. Nah, fungsi ini cukup diwakili oleh APC ya, sehingga saya tidak akan menggunakan ini karena untuk penyetingannya pun agak susah karena saya harus menyiapkan tandon yang tinggi segala macam. Baik, pertarungan kita mulai ya. Sekarang alat ukur kWh meter sudah saya pasang di situ. Ini kita memakai APC, terus kita akan mengisi botol ini ya kawan-kawan. Ini lihat, botol udah kosong ya. Kita akan isi sampai penuh. Kita akan buka keran ini dengan bukaan kecil sebagaimana mungkin mesin cuci ataupun toilet duduk ya. Kemudian mungkin orang kalau lagi nyuci piring atau apa, airnya kan nggak terlalu kencang. Jadi saya simulasikan seperti itu. Nah, untuk meyakinkan bahwa kita mulai dari nol, maka di sini saya akan reset ya. Perhatikan itu posisi reset. Kemudian fungsinya saya pindah ke kWh. Nah, semuanya nol ya. Nanti kita perhatikan setelah kita isi penuh botol itu berapa kWh yang dikonsumsi oleh pompa ini. Baik, pompa sudah mati. Perhatikan berapa kWh yang dikonsumsi. Ya, ternyata 0,006 kWh. Nah, sekarang pertarungan kita lanjutkan. Kali ini kita menampilkan ini dia pressure switch ya. Tentu saja kalau pressure switch kawan-kawan, paketnya itu harus memakai ini ya, tangki ini. Jangan sampai kawan-kawan punya pressure switch seperti itu tapi nggak punya tangki. Ingat, di video-video saya sebelumnya saya sudah sering sampaikan tangki ini makin banyak makin baik, atau makin besar makin baik. Ini adalah 2 atau 1 liter ya, nggak tahu.
Tapi kalau kawan-kawan nanya apakah 19 liter lebih baik, ya saya bilang. Apakah 38 liter ya dengan cara menggabungkan dua, apakah lebih baik, ya gitu. Nanti kawan-kawan akan tahu alasannya sebentar lagi. Jadi sekarang kita akan mengukurnya. Seperti biasa, kWh meter akan saya reset dulu sehingga menjadi 0. Perhatikan. Kemudian posisi saya ubah ke kWh ya. Tadi kan masih watt. Sekarang ayo kita mengisi botol itu ya, atau isi tempat air ini. Kita akan pakai metode yang sama ya. Kerannya kita buka tapi nggak terlalu besar. Nanti kita lihat berapa kWh yang dihabiskan oleh pompa ini untuk mengisi botol ini sampai penuh. Oke, sambil nunggu ya, sambil ngobrol kita kawan-kawan ya. Kenapa kok airnya dibuka kecil? Ya, karena perbedaan kWh hanya terjadi ketika kita buka kecil gini kawan-kawan. Kalau kita buka sama-sama besar, maka tidak akan ada perbedaannya. Tapi ini menggambarkan bagaimana di rumah itu kan kita nggak selalu besar bukanya, kecuali mengisi kamar mandi ya. Kalau kita wudhu nggak seberapa besar, kita cuci piring pun nggak seberapa besar ya, mirip-mirip kayak gini. Termasuk kita ngisi toilet tangki toilet duduk ya, kemudian apa lagi ya, mesin cuci, kira-kira kecepatannya seperti ini. Udah hampir penuh, nanti kita matikan dulu. Baik, sekarang kita lihat ya kWh nya berapa tuh. Wah, 0 ya, luar biasa kawan-kawan, 0 ini. Jadi ini sebetulnya bukan 0 ya kawan-kawan. Mungkin di situ angkanya masih 0,0002 misalkan, atau 0,0008. Jadi belum sampai 0,001 gitu ya. Artinya apa? Ya di sini pressure switch ini udah memenangkan pertandingan ini secara telak kawan-kawan. Jadi dia sangat jauh lebih hemat listrik gitu ya. Mungkin kawan-kawan mikir ini error enggak ya alat ini ya gitu ya. Sekarang saya ini ya, saya lanjutkan lagi mengisi air ini ya kawan-kawan. Saya biarkan luber-luber. Nah, kawan-kawan perhatikan berapa angka di situ. Nah, ternyata alat ini tidak rusak ya. Baru sekarang menunjukkan 0,001 padahal udah berapa botol tadi saya pindahkan ke sana ya. Nah, demikian tadi ya hasil pertarungan ya kawan-kawan antara APC sama pressure switch ini. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini dari sisi pemakaian listrik sangat boros ya kawan-kawan, berkali-kali lipat dibandingkan dengan ini. Cuman kekurangan ini adalah suara cetak-ceteknya ya, tek cetok cetek cetok seperti itu. Nah, bagi sebagian kawan-kawan ini cukup mengganggu suara cetak-cetok itu, sehingga untuk kenyamanan memang ini masih menjadi pilihan ya. Tapi sesuai video-video saya sebelumnya, suara cetak-cetok itu bisa kita kurangi ininya kawan-kawan, frekuensinya ya. Saya tidak bilang menghilangkan, bisa mengurangi dengan cara menambahkan tabung ya. Videonya bisa kawan-kawan lihat dari video ini ya. Nah, dari situ kita bisa mengurangi frekuensi cetak-cetok sehingga menjadi lama, yang mungkin kurang mengganggu lagi karena cetak-cetoknya jadi lambat. Nah, kemudian yang ini tetap saya bilang seperti tadi, sudah cukup diwakili oleh ini, meskipun ini punya sedikit delay ya, waktu matinya itu ada delay sekitar
10 detik, tapi dalam percobaan atau battle tadi kita tidak melibatkan ini buka tutup ya, kita sekali buka sehingga delay itu bisa kita abaikan ya, delay atau keterlambatan listrik mati itu bisa kita abaikan. Jadi kalau saya percobaannya memakai ini, hasilnya akan sama persis dengan memakai ini. Tentu saja pendapat ini tentang apakah ini lebih bagus atau ini lebih bagus, tentu saja tetap akan menjadi pro kontra karena kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kekurangan ini yaitu selain bunyi cetak-cetek, dia tidak bisa mendeteksi apabila ada kekeringan di pompa ya kawan-kawan. Misalkan sumur kering atau tandon kering misalkan ya, itu ini tidak bisa mendeteksi. Sedangkan ini bisa ya, sehingga kalau tidak ada air yang mengalir dia akan mematikan pompa secara otomatis. Namun apabila kawan-kawan ingin mengembangkan lagi ya, bahwa ini mau dipakai bisa bikin mati, pompa mati ketika sumber air habis, maka sebetulnya ada juga jalan lain yang tentu saja agak ribet pemasangannya. Suatu saat nanti akan saya buatkan videonya, jadi kawan-kawan jangan lupa untuk tetap ngikutin video saya terus ya, di subscribe biar nggak ketinggalan. Selanjutnya mungkin kawan-kawan ada yang penasaran, Pak, kenapa sih Pak kok sampai ada 3 macam ya, ada yang model gini, ada begini, ada yang APC tadi ya. Jadi gini kawan-kawan, setahu saya nih ya, pengalaman saya nih, dulu pompa itu hanya dilengkapi dengan pressure switch ini ya. Kemudian dalam perkembangannya ya, pompa ini kemudian bertarung harga ya. Kemudian akhirnya mereka mengorbankan beberapa hal, termasuk diantaranya tangki ya. Jadi tangkinya pompa itu ada yang dibikin sederhana sekali, yaitu tanpa tekanan, sehingga kemudian pompa suaranya menjadi cetak-cetok, tek-tok, tek-tok, tek-tok gitu. Nah kemudian akibat suara tek-tok, tek-tok seperti itu, kemudian pemakaian flow switch ini mulailah berkembang ya. Pemakaian flow switch ini berkembang, tapi tanpa dibekali pengetahuan yang cukup, banyak orang yang mengalami masalah ketika memakai flow switch ini. Jadi flow switch ini dia salah satunya ya, persyaratannya sumber airnya harus lebih tinggi daripada tempat pemakaiannya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan memakai flow switch ini untuk pompa yang menghisap dari sumur, maka saya pastikan akan gagal gitu ya. Nah kemudian kegagalan flow switch ini akhirnya bisa diakali dengan menambahkan ini pressure switch, jadinya menjadi gabungan ya, menjadi gabungan. Kawan-kawan bisa lihat bagaimana saya mengatasi kekurangan flow switch ini di video yang ini, sehingga setelah digabung pada akhirnya dia bisa berfungsi kembali. Nah untuk harganya ini kebetulan mereknya sama semua saya punya ya, ini Sun-E. Ini bukan merek yang high level ya kawan-kawan, bukan merek yang tinggi, jadi ini termasuk merek yang, mohon maaf ya, saya bukan merendahkan, ini yang termasuk yang low entry lah ya, termasuk yang harga murah gitu ya kawan-kawan. Ini kalau nggak salah saya beli 50.000, ini sekitar 60 ribuan. Yang ini kalau merek Sanyo mungkin 100.000 lebih ya. Kalau ini saya kurang tahu karena nggak sering beli, hanya sekalian ya. Kemudian, nah setelah terjadi penggabungan seperti ini, kemudian pabrik kayaknya sih mulai menangkap problem-problem yang dialami kawan-kawan itu, sehingga kemudian menciptakan APC ini, di mana APC ini adalah gabungan dari pressure switch dan flow switch tadi ya. Jadi kemampuan dia yang memompa secara lamsam ya, yang terus-menerus tanpa cetak-cetok, itu bisa diatasi dengan ini. Kemudian kekurangan flow switch yang tidak bisa bikin pompa menghisap dari sumber yang lebih rendah pun bisa diatasi dengan ini, sehingga ini merupakan gabungan antara flow switch dan pressure switch. Nah kemudian di sini ada kemampuan lain lagi, yaitu dia kemampuan mendeteksi kekosongan air ya, sehingga dia bisa mematikan pompa ketika
pompa mengalami kekosongan air, sehingga itu tidak bisa dipunyai oleh pressure switch ini gitu ya. Tapi tentu saja seperti saya bilang, tak ada gading yang tak retak ya. Gading pun akhirnya bercerai juga sama Gisel. Nah, ini juga punya kekurangan, yaitu listriknya menjadi cukup boros ya dibandingkan dengan pressure switch ini, seperti yang tadi sudah kita praktekkan. Nah, pada akhirnya pilihan terserah ke kawan-kawan masing-masing. Jadi kita memiliki prioritas masing-masing. Yang prioritasnya kenyamanan tentu memakai ini, yang prioritasnya ingin menghemat uang ya pakai ini. Baik, itu dulu teman-teman informasi dari saya. Kalau ada masukan dari teman-teman sekiranya saya salah, silakan tulis sarannya di kolom komentar. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh juga tulis di kolom komentar. Mungkin kalau saya sempat akan saya usahakan saya jawab. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.